Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Keira Adila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur piutang dan utang pada Odoo Accounting. Sebelum kita mulai ke caranya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu piutang dan utang. Yang pertama yaitu piutang. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Dokumen dari timbulnya piutang biasanya perusahaan mengeluarkan faktur penjualan. Yang kedua yaitu utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Biasanya, utang dikeluarkan dengan mengeluarkan dokumen faktur pembelian. Secara umum, utang adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan atau individu, sedangkan piutang adalah hak finansial yang dimiliki atas pihak lain yang harus membayar. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu piutang dan utang? Yuk, kita lanjut saja ke penjelasan fitur piutang dan utang pada Odoo Accounting. Let's go! Yang pertama yaitu fitur piutang. Jika ada piutang, pastinya kita harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Semua perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Nah, kita sebagai accounting tugasnya untuk menginput faktur penjualan yang ada pada accounting. Caranya kita klik menu customer yang ada di sini. Sebelumnya, kita harus mengisi produk apa yang akan kita jual kepada pelanggan. Kita klik yang produk yang di sini, kemudian klik new yang di atas sini. Nah, kita mengisi produk name apa jika produknya berupa barang, kita harus menceklis can be sold dan can be purchased, karena barang ini bisa dibeli dan bisa habis. Jika produk merupakan jasa, kita hanya perlu menceklis can be purchased saja, karena produk jasa tidak mungkin habis. Produk type-nya bisa disesuaikan, ada beberapa kriteria. Yang pertama ada consumable, yang berarti bisa dikonsumsi. Yang kedua ada service, yaitu jasa. Yang ketiga ada storable, produk yang itu barang-barang di luar makanan. Nah, selanjutnya ada invoicing policy, ya ini juga disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Jika order quantities, barang berkurang saat perusahaan lain mengorder pesanan kepada pihak perusahaan kita. Jika delivered quantities, barang tersebut saat dikirimkan baru akan berkurang di dalam sistem. Kemudian sales price-nya diisi dengan harga jual. Customer tax-nya diisi dengan presentasi pajak atas barang atau jasa. Kemudian cost diisi dengan HPP. HPP yaitu harga pokok penjualan. Kemudian produk kategorinya bisa kalian pilih apabila menggunakan sellable. Ini nah, sellable, jadi sellable itu hanya akan tampil di inventory saja gitu. Selanjutnya kita mengisi internal reference, barcode, sama produk template text. Ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing, bisa diisi maupun tidak. Kemudian pada menu sales yang ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Sebenarnya jika tidak diisi juga tidak apa-apa, kembali lagi kepada perusahaannya. Kemudian pada menu purchase, sebetulnya purchase diisi barang tersebut itu didapatkan dari vendor siapa. Kemudian pada menu inventory bisa diisi sesuai deskripsi barang tersebut, diisi sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu menu accounting. Isinya disesuaikan dengan akun sesuai penempatan. Misalnya di sini disesuaikan memilih akun sesuai dengan letaknya. Yang income account ini kita bisa mengisinya dengan sales. Selanjutnya yang expense ini kita bisa mengisinya dengan cost of goods sold. Asset type-nya, jika memang produk itu bisa dijadikan sebagai aset, kita bisa diisi dengan akun asetnya, tapi yang penting tuh mengisi income sama expense. Jika kita sudah selesai, kita bisa mengklik save di atas sini. Setelah menginput barang, pastinya perusahaan sebelum mengeluarkan faktur pajak sudah mengetahui pelanggan yang mana yang akan dikirimkan faktur pajak tersebut. Caranya untuk menginput pelanggan, klik customer yang di atas sini, kemudian pilih yang customers. Klik di sini buat menginput pelanggan.
Kemudian kalian bisa pilih pelanggan yaitu individual, perseorangan, atau company. Jika individual yaitu perseorangan, kalau company berarti perusahaan. Bisa mengisi nama perusahaan atau nama pelanggannya, mengisi alamat, diisi secara lengkap. Kemudian tax ID biasanya ini diisi dengan nomor NPWP, kemudian nomor telepon, email, dan website. Teks ini bisa disesuaikan, misalkan ada perlakuan khusus, ini bisa diisi dengan kode tertentu seperti itu. Kemudian pada menu sales dan purchase bisa diisi dengan PAC. Kemudian pada menu salesperson itu seperti PAC dari perusahaan tersebut atau mungkin sales teamnya dari perusahaan tersebut. Jadi Odoo Accounting ini sangat detail dalam mengisi nama pelanggan. Nama pemasok ini sebetulnya tidak wajib diisi, tapi jika ada data yang bisa dimasukkan ke sini. Yang terpenting adalah bisa mengisi payment terms yang ini. Tenggat waktu pembayaran dari pelanggan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Delivery method bisa disesuaikan juga. Untuk data-data yang lain bisa disesuaikan. Kalau untuk menu payment follow up ini tuh sama aja kayak menu email. Kalau buat menu accounting ini seperti bank account yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Lalu internal notes ini catatan tambahan gitu. Kalau kita butuh bisa nyatet di sini. Kalau sudah lengkap semua data-datanya, kita bisa klik save di sini. Nah, jika sudah lengkap data barang dan jasa, kemudian data pelanggan, selanjutnya adalah perusahaan biasanya membuat faktur penjualan. Caranya sama pada menu customer, kita klik di sini, lalu kita klik menu invoice, kita klik new di sini. Nah, di sini customer invoice yang ini diisi menyesuaikan dengan yang ada di Odoo Accounting. Yang pertama, kita harus isi yaitu customer invoice. Kemudian invoice date, kemudian payment reference. Ini sebenarnya tidak wajib diisi. Kemudian due date-nya itu seperti payment terms, bisa mengisi payment terms ataupun due date. Due date ini tanggal tenggat waktu dari pembayaran piutang tersebut. Kemudian produknya diisi, produk yang ini diisi dengan yang sudah kalian input. Kemudian label bisa diisi disesuaikan, jika tidak pun tidak apa-apa. Nantinya akan keluar akun yang sesuai dengan akun yang sudah terkonfigurasi sebelumnya. Quantity ini bisa diisi dengan jumlah penjualan. Kemudian harga nanti akan muncul dengan otomatis karena sebelumnya sudah diinput. Net tax ini beberapa pelanggan ada yang sudah termasuk pajak, ada yang belum termasuk pajak. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Nah, itu dia cara membuat faktur penjualan atau bagaimana cara mengakui piutang dalam Odoo Accounting. Selanjutnya, bagaimana pengakuan secara utang dari perusahaan tidak jauh beda tetapi menunya berbeda caranya. Caranya yaitu klik menu vendors di atas sini, vendors, dan pilih produk. Sama seperti piutang sebetulnya, akan tersinkronisasi antara produk di customer, akan tersinkronisasi dengan menu yang ada di vendors, jadi kalian tidak usah repot-repot untuk menginput kembali. Namun pada menu vendors kalian harus menginput karena beda ya data pelanggan dan data pemasok. Jadi buat masukin data pemasok tuh menunya beda sama cara masukin pelanggan. Yang pertama kita harus klik vendors ini, lalu kita pilih yang vendors. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik yang new di sini. Sama seperti yang pelanggan, jika bentuknya dalam individual, kita pilih yang individual. Kalau misalkan kita bentuknya dalam perusahaan, kita pilihnya yang company. Ini bisa diisi dengan nama pemasok, alamat, dan lain sebagainya, sama seperti menginput pelanggan sebelumnya. Nah, untuk pengakuan faktur pembeliannya, caranya seperti ini. Kita klik menu vendors yang di atas ini, lalu kita pilih menu bills. Cara menambahkannya, klik yang new.
Kemudian mengisi vendor bill disesuaikan dengan faktur yang diberikan dari perusahaan atau pemasok. Kemudian bisa memilih vendornya siapa atau nama pemasoknya siapa. Kemudian bill date-nya diisi dengan sesuai yang ada di faktur pembelian yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian accounting date, biasanya perusahaan itu sama antara accounting date maupun bill date. Kemudian receipt bank, ini disesuaikan dengan penerimaan atau pembayaran banknya dari perusahaan. Due date bisa diisi dengan tanggal berakhirnya tempo pembayaran atau payment terms. Kemudian produk yang di sini diisi dengan produk yang kita beli secara kredit otomatis akan keluar akun yang kemudian quantity diisi dengan berapa price-nya. Otomatis nanti akan keluar jika memang semua harganya sama, jika semua harga dari pemasoknya sama. Jika berbeda, ini bisa diubah nantinya. Kemudian pajak yang di sini, pajak bisa termasuk harga atau bisa tidak termasuk harga dari barang tersebut. Jika sudah sesuai, kita bisa klik confirm yang ada di sini atau bisa mengklik save. Nah, kita perlu perhatikan jika kita mengklik save yang di sini, itu berarti akan menjadi draft mau di menu bill ataupun di menu invoice, jadi tidak diposting ke general ledger, kecuali jika ingin kita langsung memposting ke dalam general ledger, kita harus mengklik confirm yang ada di sini. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya berikan, tutorial yang saya bisa berikan. Maaf jika banyak kesalahan kata maupun tutorial yang kurang jelas. Saya Kira Askia Syadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya semuanya. Dadah!